Selamat datang kembali di channel Relawan Imut 3. Pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas hasil diskusi ruang kolaborasi modul 32 Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya. Ini merupakan hasil diskusi kami dari kelompok 3 yang terdiri dari saya sendiri, kemudian Pak Ahmad Sijaya dari SMP 4 Gentarang Keke dan Ibu Nurhayati dari SD Emprais Banyurang. Sebelum membahas hasil diskusinya, ada baiknya kita memahami bahwa sekolah adalah ekosistem yang merupakan tata interaksi antara makhluk hidup dengan unsur yang tidak hidup dalam sebuah lingkungan. Lingkungan biotik di sini yang dimaksud adalah murid, kepala sekolah, guru, staf, atau tenaga kependidikan, pengawas sekolah, orang tua, dan masyarakat sekitar. Sedangkan lingkungan abiotiknya terdiri dari keuangan, sarana, dan prasarana sekolah. Jadi diharapkan di sini kita harus memahami bahwa dalam sekolah itu harus ada interaksi antara lingkungan biotik yang meliputi sumber daya manusianya dengan lingkungan abiotiknya yang berupa sarana, prasarana, dan keuangannya. Diharapkan dalam mengelola sumber daya kita berbasis pada aset atau kekuatan dengan ciri-ciri fokus pada aset dan kekuatan, membayangkan masa depan, berpikir tentang kesuksesan yang telah diraih dan kekuatan untuk mencapai kesuksesan tersebut, mengorganisasikan kompetensi dan sumber daya, merancang sebuah rencana berdasarkan visi dan kekuatan, dan melaksanakan rencana aksi yang sudah diprogramkan. Sehingga dari sini kita bisa menyadari bahwa aset daerah dalam pengelolaan sumber daya itu ada 7. Yang pertama aset manusia, yang kedua aset sosial, yang ketiga aset fisik, yang keempat aset lingkungan alam, yang kelima aset finansial, yang keenam aset politik, dan yang terakhir yang ketujuh aset agama dan budaya. Nah, tugas kita pada pertemuan kali ini adalah memetakan aset-aset yang ada di daerah atau sekolah masing-masing yang berpengaruh terhadap pengembangan sumber daya, kemudian melampirkan strategi-strategi pengembangan aset. Nah, kita mulai dari pemetaan aset daerah dalam pengelolaan sumber daya di sekolah saya di SMA Negeri 5 Bantaeng. Yang pertama adalah model atau aset manusia yang terdiri dari pengawas sekolah yang bergelar magister dan berpengalaman selama belasan tahun. Yang kedua, kepala sekolah yang merupakan magister dari Universitas Indonesia sekaligus fasilitator guru penggerak. Kemudian dari segi gurunya, guru ASN ada 17 orang, 50% diantaranya magister pendidikan dan guru sertifikasi atau profesional. Kemudian guru non-ASN yang fresh graduate, 1 diantaranya bergelar magister, guru penggerak sebanyak 4 orang, peraih medali olimpiade guru sebanyak 3 orang, guru smart school sebanyak 2 orang. Kemudian murid-muridnya berprestasi di bidang akademik dan non-akademik, mulai dari juara olimpiade, juara lomba sains, juara kemah bakti dan lomba PMR, juara video kreatif tingkat nasional, juara lomba matematika, angka, dan prisma. Modal manusia yang selanjutnya adalah komite sekolah yang berpartisipasi aktif dalam mendukung perwujudan visi dan misi sekolah. Kemudian tenaga kependidikan lainnya yang kolaboratif. Untuk strategi pemanfaatannya, yang pertama, kepala sekolah yang seorang fasilitator guru penggerak tentu saja akan lebih mendukung proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian yang kedua, menjalin kolaborasi melalui pembentukan komunitas praktisi untuk mewujudkan visi dan misi sekolah. Kita beralih ke modal selanjutnya, yaitu modal atau aset sosial. Yang pertama, organisasi keguruan seperti MGMP dan PGRI, kemudian aturan atau tata tertib sekolah atau kesepakatan kelas. Yang ketiga, visi misi sekolah yang berpihak pada murid. Yang keempat, kegiatan ekstrakurikuler seperti OSIS, PMR, Gerakan Pramuka, Rohis, PR, pencinta lingkungan, usaha kesehatan sekolah, dan tim KSN atau kompetisi sains nasional. Strategi pemanfaatan untuk modal sosial yang pertama, mengembangkan minat dan bakat peserta didik melalui berbagai kegiatan ekstrakurikuler. Yang kedua, menjalin kolaborasi dengan anggota profesi keguruan untuk mengembangkan proses belajar mengajar yang menuntun minat dan bakat peserta didik. Modal yang ketiga yaitu modal fisik yang terdiri dari sarana dan prasarana seperti pos keamanan sekolah, aula, ruang BK, ruang seni, laboratorium kimia, fisika, biologi, dan komputer,
ruang kelas yang bertingkat, ruang kepala sekolah, ruang tenaga administrasi sekolah, ruang UKS, sekretariat OSIS, sekretariat Palang Merah Remaja, perpustakaan, masjid, lapangan upacara dan lapangan futsal, toilet siswa, dan toilet guru. Untuk strategi pemanfaatan modal fisik, yang pertama, digunakan seefektif dan seefisien mungkin untuk melaksanakan proses belajar mengajar yang aman, nyaman, kondusif, dan sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, mendukung secara optimal kegiatan murid dan pengembangan diri guru. Modal atau aset selanjutnya yaitu modal lingkungan alam yang terdiri dari letak geografi sekolah yang strategis dekat dengan kantor kecamatan, kantor polisi, kantor tentara, dekat dengan tempat wisata seperti permandian Hermes, Airball, dan Airtop. Kemudian lingkungan sekolah yang bersih, sejuk, dan asri, lahan sekolah yang diolah menjadi kebun untuk setiap ekskul, dan yang terakhir sumber air yang bersih dan lancar. Untuk strategi pemanfaatannya, yang pertama, mendukung proses pembelajaran kontekstual dan suasana belajar yang aman, nyaman, dan kondusif. Kemudian yang kedua, kebun untuk setiap ekskul menjadi sarana untuk belajar gaya hidup berkelanjutan dan menanamkan jiwa kewirausahaan jika mampu dikelola dengan baik untuk menghasilkan produk yang memiliki nilai ekonomi. Modal atau aset selanjutnya yaitu modal finansial. Nah, sumber keuangan yang ada di sekolah ada dua, yaitu dana bantuan operasional sekolah dan dana komite. Untuk strategi pemanfaatannya, yang pertama, mendukung kegiatan pembelajaran dan aktivitas murid. Yang kedua, penyusunan RKAS sesuai juknis dan sesuai dengan prioritas. Modal atau aset selanjutnya yaitu modal politik yang terdiri dari pemerintah daerah yang mendukung program sekolah melalui pemberian dana aspirasi dan meminta partisipasi pihak sekolah saat musrembang. Yang kedua, partisipasi aktif dari beberapa institusi di dekat sekolah seperti kepolisian yang mengadakan penyuluhan tentang tertib lalu lintas dan penyuluhan dari Puskesmas Ulu Galung tentang narkoba dan dampaknya, penyuluhan dari Dinas Pemadam Kebakaran tentang antisipasi kebakaran. Dan yang ketiga, kerjasama dengan pihak UTD RSUD Makatutu yang 3 bulan sekali melakukan donor darah sukarela. Untuk strategi pemanfaatannya, yang pertama, berkolaborasi dengan berbagai pihak tentu akan memudahkan untuk mencapai visi dan misi sekolah. Kemudian yang kedua, sumber belajar bagi murid tentang berbagai hal sekaligus menjadi motivasi bagi murid untuk ikut mengambil peran dalam kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga, sumber belajar bagi murid tentang demokrasi dan pendidikan politik sehingga kedepannya mereka tumbuh menjadi generasi yang sadar politik. Modal aset selanjutnya yaitu modal agama dan budaya yang terdiri dari pembinaan budaya religius seperti Jumat Sedekah, sholat berjamaah, literasi Al-Quran, perayaan hari-hari besar agama, dan pembinaan karakter setiap selesai sholat duhur. Untuk strategi pemanfaatannya, menumbuhkan karakter dan budaya positif dalam diri murid yang pada akhirnya akan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, untuk gambaran aset dan modal selanjutnya dari rekan-rekan saya bisa kalian lihat pada slide berikutnya. Selamat menyaksikan. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri,
inovasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.